Bismillahirrahmanirrahim. Kita klik dulu. Halo, balik lagi di video gua, Farid Faisal. Seperti biasa, kanan aja lah. Kanan juga muter ya harusnya. Ya sudah. Hari ini udah tinggal pulang sih. Intinya motoran aja, keliling-keliling aja, nyantai motorannya. Kita jalan-jalan aja lah ya. Jalan-jalan di Bandung tuh gitu-gitu aja, sempit. Difotoin. Ya kalau malam-malam silaunya auzubillah loh, nggak ada obat silaunya. Clubman Mini Cooper. Bicarain apa dong? San Mori. Ya udah, kita coba bicarain San Mori. Ini gue ngebicarain San Mori dari sudut pandang gue, sudut pandang saya aja lah ya. Jujur gue jalanin San Mori itu dulu dari sebelum booming San Mori deh. Dari zaman gua masih SMP. SMA ding, SMA. Gue pertama kali dikasih motor. Nah, zaman gue tuh dulu tuh istilahnya apa, anak-anak cornering. Nah, lagi hype bis, lagi hype-nya tuh anak-anak corneringan. Bukan drag, udah waktu itu ada juga sih drag, cuman rata-rata road racean lah ya, road race gitu. Nah, gue tuh ngejalanin di situ lah. Mungkin dulu belum ada namanya San Mori, tapi gue ada San Mori duluan. Jadi gue tuh tiap apa ya, riding sih gue nyebutnya riding. Gue nggak tiap minggu doang. Gue kadang pulang SMA, gue jalan-jalan dulu. Gue doyan banget motoran sih. Gue jalan-jalan dulu ke Lembang buat latihan cornering dulu tuh. Dan Lembang pun dulu masih sepi, belum penuh banget. Dulu tuh gue latihan corneringnya di situ. Kalau enggak, itu pun malam-malam. Kalau enggak, gue latihan head-on ya. Hehe. Dan ya Vespa-nya ya pakai Solihin. Ya gitulah. Jadi I believe I can fly. Sarap anjir. Tolong dong, ngerti dong, belakangnya ada motor juga kan, kagok saya. Jadi dulu tuh happeningnya ya istilahnya apa ya, bisa dibilang gue latihan cornering zaman-zaman road race tuh. Belum happening yang namanya San Mori, dan itu gue malam-malam step situ. Saya nggak malam-malam ya, jam 9-an lah ya gue baru naik.
Jadi ya istilahnya jalan masih kosong. Dan ya jujur pada masanya mungkin ya gue ugal juga sih. Dibilang dulu tuh ugal banget. Dan berakhir dengan astaga dragon. Berakhir dengan beberapa kali gue kecelakaan. Pertama crash bodoh karena gue cornering. Gue dulu pakai Supra X 125, gue cornering pakai Supra X. Stepnya itu step kakinya pijakannya itu masih standar, belum underbone, fully standar motorcycle gitu, kayak bener-bener motoran standar lah ya, ban standar bawaan pabrik. Gue pakai cornering dan si stepnya itu kena aspal, akhirnya ban belakangnya ngangkat. Nah jadi gue cerita dulu sejarah gue tuh dulu sebelum orang lain San Mori. Nah sekarang kalau orang-orang San Mori, ya jujur gue udah tobat dari itu karena gue sering celakaan. Singkat cerita ya, hancur terakhir motor, ya sudahlah ya gitu. Akhirnya sekarang banyak banget orang San Mori. Dulu tuh gue seneng banget San Mori. Gue dulu seneng banget karena istilahnya San Mori, gue dapat teman baru, gue dapat apa istilahnya, kesenangan lah, istilahnya riding seru-seruan, asik-asikan. Cuman makin kesini tuh culture-nya San Mori tuh beda sekarang tuh. Jadi pas gue makin kesini ya, culture-nya San Mori itu udah mulai beda. Dan istilahnya gue nggak bisa riding santai lagi di saat hari Minggu pagi itu, karena gue sering disabet sama motor-motor yang ya kecepatannya tinggi. Kadang-kadang ada yang nekat gitu kan, itu yang gue takutin tuh, yang nekat. It's okay kalau kecepatan tinggi, dia nggak nekat gitu, istilahnya ngebut tapi mikir gitu. Bukan ada yang ngebut nggak mikir gitu kan. Waduh, gue kesel banget tuh. Ada yang gitu, udah gue dibelokkan, gue dipotong lagi jalurnya sama yang naik motor lagi gitu kan. Akhirnya oke lah, nggak bisa lah kita riding pagi-pagi santai nikmatin Lembang mungkin. Oke lah, gue berganti jadi Saturday morning ride. Saya jadi anak Satmori saat itu, karena Satmori itu masih dikit lah orang yang motoran hari Sabtu pagi-pagi itu, dikit. Ya Satmori lah akhirnya, sampai sekarang jarang riding ke Lembang karena ya tetap aja makin sini makin mengerikan gitu Lembang tuh kalau bagi gue ya. Untuk yang riding apa ya istilahnya, ya kadang-kadang ada orang-orang yang gak ngotak lah gitu, yang gue gak ngerti dia. Ya mungkin safety factornya dia beda sama safety factornya gue, cuman kadang nyetirnya tuh nggak ngotak gitu, kayak motongin jalan orang, ugal lah sih, parah gitu lah. Ya kita ke Lembang gue takutnya kalau lu motong jalan orang atau nyelakain orang lain saat kayak riding San Mori gitu, itu tujuannya sama Bor, checkpointnya tuh mirip-mirip. Ntar kalau lu ketahuan ternyata satu warung gitu ya, kalian tuh sama yang dipotong, marah yang dipotong, wah habis kalian di warung itu, dimarah-marahin. Itu pandangan gue ya saat gue San Mori gitu, yang pengalaman gue. Ya udah culture-nya udah beda gitu. Ya gue sekarang jujur aja San Mori enggak, San Mori jarang. Gue pakai motor ini nggak pernah, bagi yang suka nanya ke gue gitu, kapan bang riding bareng atau kapan riding bareng, gue nggak pernah riding kayak San Mori Satmori. Biasanya gue langsung ke touring, tapi bukan nggak pernah sih ya, mungkin ya belum pernah sampai saat ini. Sampai saat ini nggak pernah gue San Mori Satmori. Gue sepedahan weekend. Kalau weekend gue sepedahan, kalau weekday ya gini, kan lagi keluar ada keperluan sekalian motoran gitu. Jadi nggak tentu lah motoran gue, kadang-kadang touring langsung gitu. Kalau weekend ada touring gue ikut touring paling gitu, entah komunitas gue atau teman-teman yang lain, teman komplek, teman apa gitu. Jadi tidak ada jadwal San Mori Satmori sampai saat ini. Saya jadi
Gak tau ya kedepannya, mungkin ya kalau lagi mulai bosan, gabut-gabut pengen nyobain, mungkin bisa. Ini khusus motor kali ya, Satmorian gitu kan. Jadi ya gitu sih pandangan gue, tolonglah yang Sunmori kayak dulu lagi aja. Ya gue ngerti lah, safety factor lu beda-beda. Lu mau ngebut oke, lu mau geber oke, asalkan ingat di jalan bukan lu doang. Jadi tolong diperkirakan ya untuk ugalnya tuh segimana ugal gitu. Boleh ngebut ya boleh, kenapa enggak, boleh, asal masih dalam tahap yang wajar mengendalikannya. Dibanding lu pelan tapi zigzag kanan kiri ngabisin jalan orang kan, ya lu ngebut saat nyalip gitu kan, it's okay lah, nggak salah lah itu ngebut untuk pas nyalip atau pas jalanan kosong, it's okay gitu, kalau lu, tapi tetap hati-hati gitu. Jujur gua aja ngebut kok. Kalau lagi touring gua ngebut, touring luar kotaan, tapi ya gitu, saat lu ngebut lu ingat di mana posisi lu gitu. Kalau misalnya lu ngebut ngegeber motor lu tapi kanan kiri lu nggak ada pemukiman, nggak ada apa-apa, ya silakan aja, jalan masih bagus, terkontrol, oke-oke aja. Itu istilahnya resiko lu tanggung sendiri, lu yang ngambil keputusan untuk ngebut kan. Tapi ingat, kalau udah mulai masuk pemukiman, di kanan kiri banyak warung, banyak rumah, orang banyak lalu lalang, ya lu perkirakan lah ngebutnya lu gitu. Dengan kecepatan lu 160, 140, kerem gak tuh kalau tiba-tiba ada yang nyebrang? Kan itu yang dipermasalahkan itu. Dan istilahnya kita di kota orang lah, di wilayah orang gitu. Sopan santunnya tolonglah, etika dalam berkendara itu penting. Motor lu mahal tapi etikanya nggak kosong, mah buat apa tuh bos? Etika berkendara itu penting gitu. Gua sebagai yang seneng motoran dan sebagai yang seneng sepedaan, gue tuh resah gitu sama orang oknum-oknum yang sebenarnya gue resah banget. Karena ya jadi anak motor terkesannya gimana gitu kan. Dulu gue seneng sepedahan, waktu sepeda hype-hype-nya, anak sepeda tuh oknum-oknumnya ada aja. Jadi kan terkesannya anak sepeda tuh bagaimana gitu kan. Oh anak sepeda gini-gini, karena oknum itu jadi kita ke bawah-bawah bos. Entah ada sepeda yang lawan arus, entah apa gitu. Begitulah persilatan duniawi gitu kan. Jadi tolong ya, gue butuh satu dari kalian, etika dalam berkendara. Dah, that's it. Lagian ya gue yakin lah dari kalian semua, kalian yang celakaan mungkin gue aja sendiri kadang ngalamin. Alhamdulillah lah, badan selamat, alhamdulillah. Tapi saat badan selamat, yang lu sesalin motor lu rusak itu kan. Itu loh, lu pikirin saat motor lu rusak lah. Syukur-syukur loh badan selamat, motor rusak gitu. Ada yang lebih parah gitu kan. Tahap kedua lebih parah, motor lu rusak, motor orang juga rusak, kendaraan orang rusak, lu harus gantiin gitu kan. Ada lagi yang lebih parah, entah ada korban orang lain, ada lagi yang lebih parah, innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu loh. Lu sendiri ya auzubillahi min dzalik ya gitu, bisa wafat gitu. Cuman ya lu harus memikirkan itunya. Jujur aja gua kalau kecelakaan dulu, istilahnya gue sering banget lah kecelakaan lah. Enggak apa ya, enggak bersih banget gue juga gitu kan. Gue juga dulu ugal, gue juga dulu geber motor. Cuman dari pengalaman ini gue mau sharing gitu, kayak saat gue geber motor, ya untung ya gue selalu, kalau gue dulu geber motor, gue nanggung resiko sendiri terus. Gue selalu mikir nih motor nggak akan kena orang, oke lah jalanin aja lah gitu. Kayak corneringan saat kosong, oke jalanin. Gue corneringan dan alhasil motor gue terbang gitu kan. Gue
guanya nggak parah, gue jatuh cuman kayak serodotan gitu, cuman ya footstep gue juga nggak begitu parah. Nah saat gue nyesel setelah ngelihat gadget gue gitu kan, kebetulan gue bawa iPad di tas dan belah dua gitu iPad gue kan, stres saya langsung itulah itu. Atau enggak motornya ya guanya nggak apa-apa gitu kan, rata-rata gue jatuh sendiri sih, guanya nggak apa-apa, jatuh biasa aja gitu. Ternyata motor harus turun mesin kan, tak jidat. Jadi ya udahlah, tolonglah, itu aja yang kalian inget saat berkendara tuh. Kalau kalian nggak bisa nimbulin etika itu, inget saat bagian penyesalannya itulah. Kalian pakai motor yang kalian sayang kan, janganlah dirusak-rusak, sayangi selagi ada, udahlah gitu kan, diapik-apik lo motor gitu. San Morian tuh, San Mori sebenarnya nggak rip-rip amat lah, nggak mati-mati amat ya. Kalian mau riding kayak gini juga bisa, mau ke Lembang juga bisa, asalkan ya jangan pakai knalpot berisik. Ya ikutilah peraturan yang ada gitu kan, etika berkendaranya tolong. Ya di Indonesia ini kita istilahnya untuk peraturan kadang-kadang agak abu-abu ya. Cuman paling nggak kalian sadar saat naik kendaraan tuh ada etikanya lah. Itu aja, etika sih, balik lagi ya. Jalan bukan milik kalian sendiri, bos. Jadi begitulah, begitu. Jadi bacewot ini mah yang ada di otak saya aja ya, yang saya ucapkan. Curhat lah istilahnya itu. Sebenarnya gua nggak mau bawain apa ya istilahnya, ngebawain topik kayak gini, cuman ya resah juga lah. saya nggak mau gitu, kayak apa ya, ya memang gimana ya, rata-rata orang anggap pengendara motor tuh udah agak tercoreng ya. Cuman tolong jangan dikotorin lebih parah lagi gitu. Paling enggak kalau udah kotor jangan dikasih lumpur lagi di dalamnya, dibersihin pakai sabun gitu. Ya paling segitu aja video dari gue. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See ya, bye bye. Maaf kalau ada kata gantung ya. Maaf kalau ada kata yang salah ucap dan ada yang pihak yang tersinggung. Saya tidak bermaksud, karena ini pendapat saya pribadi semua, tidak berniat menyinggung manapun. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, and bye bye. Wah, Pekalongan kanan, depan aja lah, nggak sampet. Pajarnya kanan bisa ya, sudah, ntar lagi.